langsung aja dengan dialog spesialnya talk show untuk hari ini. Silakan. Baik, selamat sore pendengar Kardopa. Seperti yang sudah kita informasikan, hari ini kita ada spesial talk show langsung live dari Studio 2 Graha Kardopa Binjai. Yang jelas untuk live talk show kita bisa Anda saksikan di live Facebook untuk Kardopa 994 FM atau juga untuk live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Jangan lupa tentunya stay tune di 99,4 FM. Kita langsung live dari Studio 2 Graha Kardopa Binjai. Yang jelas di sekarang untuk Studio 2 kita sudah kehadiran narasumber kita untuk siang hari ini. Kita langsung aja berkenalan, tapi sebelumnya aku mau kasih tahu untuk topik bahasan kita ini tentang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau. Tentunya yang ada di Kota Binjai. Langsung aja ke narasumber kita yang pertama nih. Ada Bapak Raja Ahmad Muhajir Esos dari Kasubag Umum. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Mbak. Manggilnya Abang ya, biar enak. Terus ada Mbak Debbie Lestari SE, ini dari Kasih Kualitas Lingkungan. Ya kan ya? Selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka berdua adalah bestie. Masuk saya bestinya 3 jadi. Iya, sip. Bestie yang cinta akan lingkungan. Iya dong, ya karena bahasan kita kan tentang cinta lingkungan juga, mulai dari kebersihannya, pengelolaan sampahnya gitu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang sampah nih, pendengar Kardopa, aku mau sedikit kasih tahu, memang sampah ini kan menjadi persoalan terbesar ya untuk setiap negara termasuk Indonesia, Sumatera Utara dan juga Kota Binjai. Ini masih menjadi permasalahan yang ya bisa dibilang agak ruwet ya, begitulah ya. Karena kalau kita lihat banyak juga masyarakat yang masih belum menyadari akan bahaya sampah itu sendiri. Nah, pemerintah daerah ini terus berinovasi agar mengurangi sampah dengan pengelolaan sampah dan membuat ruangan terbuka yang hijau gitu ya. Jadi boleh mungkin coba kita bayangkan nih pendengar Kardopa, kalau lingkungan kita bersih tanpa sampah, pasti hidup kita tenang, nyaman, sehat, bebas dari penyakit tentunya. Coba lingkungan tempat tinggal Anda penuh dengan sampah, waduh, kuman penyakit bakal di mana-mana. Cepet datang nih. Ya, penyakit apapun langsung datang nih. Yang rumah cantiknya pun lingkungan cantik jadi TPA aja. Iya, oke, benar. TPA kecil ya. Taman apa? TPA apa? Tempat pemrosesan akhir. Taman pembuangan sampah gitu. Ada tamannya gitu ya. Oke, tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang Kota Binjai sendiri nih ya, ke Bang Raja nih. Apa inovasi terbaru dari Kota Binjai untuk mengatasi masalah sampah ini sendiri? Kita singgung soal sampah dulu ini. Kalau ini saya lebih ke Bu Debbie-nya dulu. Oke, kebetulan ke Ibu Debbie kalau yang gitu. paling aktif mengenai sampah ini Bu Debbie, agen duta lingkungan di Agen duta lingkungan. Diapain sampahnya, Kak Debbie? Oke, selamat siang menjelang sore nih para pendengar setia Kardopa FM di frekuensi 99,4 FM. Iya, sebelumnya kita kenalan dulu. Nama saya Debbie Lestari, saya bersama bestie saya. Ya, Raja Ahmad Muhajir. Iya, jadi hari ini terima kasih untuk Kardopa yang telah mengundang kita, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, untuk sore ini ngobrol santai seputar lingkungan. Tentunya kalau kita berbicara tentang lingkungan yang sehat itu pasti kita berbicara seputar sampah gitu ya. Jadi sampah itu sendiri adalah sesuatu yang sudah tidak kita senangi lagi. Sesuatu yang sudah tidak berguna lagi gitu kan. Jadi bagaimana nih cara kita untuk bisa mengolah sampah itu sendiri. Baik para pendengar, perlu kami informasikan untuk di Kota Binjai sendiri itu ada sekitar 110 ton sampah yang masuk ke TPA setiap harinya. Jadi untuk di Kota Binjai, TPA kita itu ada di Kelurahan Mencirim, di Kecamatan Binjai Timur. Nah, jadi bagaimana cara kita khususnya Dinas Lingkungan Hidup untuk memotivasi masyarakat nih untuk meminimalisir sampah yang setiap harinya dibuang ke TPA gitu ya. Seperti peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang tadinya sampah itu dikumpul, angkut, dan kemudian dibuang ke TPA. Nah, sebenarnya mindset itu sudah harus kita rubah. Sekarang itu bagaimana cara kita bisa mencegah, memilah, dan mengolah sampah itu sendiri. Iya. Jadi untuk di Kota Binjai sendiri, khususnya di Dinas Lingkungan Hidup, kita sudah mempunyai banyak program terkait pengelolaan sampah, dan kita juga selalu
memotivasi masyarakat baik itu melalui sosial media. Kalian juga bisa follow akun Instagram kita, sekalian promosi nih ya Raja. Boleh Iya. dong. Boleh Apa itu? dong, Sekarang oke. kan anak-anak pada Selalu update. sosmed nih. Iya. Insya Allah selalu update. Selalu update itu membagikan informasi. kegiatan-kegiatan kita setiap kegiatan-kegiatan kita, sosialisasi, penyuluhan itu selalu kita posting di akun Instagram kita, yaitu di DLH Binjai Kota. Binjai Kota. DLH lupa. Kota Binjai ya? DLH Kota Binjai. Iya, Itu aja silakan kuncinya. di follow akun Instagram kita. Jadi di situ kita selalu mengedukasi nih masyarakat terkait pengelolaan sampah. Jadi khusus untuk di Kota Binjai sendiri, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai program-program, salah satunya adalah program Bank Sampah. Pernah dengar Oke. nggak nih? Pernah Bank dengar? Sampah. Bank sampah. Oke. Bukan Bank Mandiri, bukan Bank Sumut, tapi ini Bank Sampah. Bukan Bang Toyib juga. Iya, benar, bukan Bank Toib yang nggak pulang-pulang. Tapi emang bank sampah ini emang lagi digalakan sekarang di Kota Binjai ini ya. Iya. Program sendiri. Terkait masalah kebersihan Kota Binjai sendiri bagaimana saat ini? Kebersihan Kota Binjai kalau kita lihat ya untuk saat ini udah bersih ya Raja ya. Ya, masih bisa lah kita Masih bisa. tanganin oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ya, pokoknya untuk seputar wilayah-wilayah Jalan untuk protokol. publik lah. Itu masih bisa kita jaga, kita pantau, monitoring terus. Itu dan kerasa sih standby. begitu kita Iya. masuk perbatasan, Anda memasuki wilayah Kota Binjai itu udah kerasa itu. Udah nggak ada Binjai lagi banget kelihatan nih. sampahnya ya. Kayaknya udah bersih gitu. Alhamdulillah. Bersih, sedetik kemudian ada Tadi kemudian kelihatan biasa Tahu lah. itu. namanya Tapi- masyarakat. Manusia kan suka lalu lalang, aktivitas nggak ada habisnya ya kan. Tapi dinas kebersihan jalan terus kan ya? Terus, Oke. Masalah untuk penghijauan nih, penghijauan kan sekarang emang lagi digalakan juga ya. Ada juga taman kota kan sering juga kita dengar nih. Untuk penghijauan sendiri, kenyamanan warga di Binjai sebagai kota bersih nih kan pengennya menuju ke situ nih. Binjai sebagai kota bersih. Apa yang akan dilakukan nih? Untuk saat ini Dinas Lingkungan Hidup memang fokusnya kan teknis pelayanannya lebih ke kebersihan sama taman, Oke. ruang terbuka hijau. Oke. Dan saat itu memang sangat digalakkan, makanya saat ini juga mungkin kalau orang Medan atau sekitar Kota Binjai pada main ke Binjai ini udah banyak perubahan Benar. khususnya di ruang terbuka hijau. Udah banyak taman-taman. Iya, infrastrukturnya sudah kita perbaiki, kemudian juga penghijauan kita juga masih terus diupayakan. Nah, karena tapi bagaimanapun juga memang untuk penghijauan memang tidak sebanyak seperti yang dahulu lah. Karena kan mengingat pertumbuhan masyarakat kita, kemudian perkembangan kota, makanya ada bangunan-bangunan baru kan. Itu kan atas dasar supaya pertumbuhan ekonomi. Biar kelihatan pertumbuhan, geliat ekonominya kelihatan Ya, kan gitu. gitu. Mau nggak mau ya lahan-lahan sebenarnya yang dulu kosong akhirnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan usaha, industri ataupun bangunan komersial lainnya. Oke. Memang ya itu tadi bagusnya memang untuk ekonomi kita, kesejahteraan masyarakat bisa ada kan gitu. Tapi itu kan bisa menambah polusi juga kan jadinya. Nah itu tadi kalau kita tidak atur dengan pembangunan berkelanjutan, nggak dibarengi dengan unsur lingkungan, ya memang lebih banyak negatifnya daripada manfaatnya. Benar. Makanya andai satu contoh aja misalkan, kalau misal pun ada pembangunan kafe atau ruko, setidaknya minimal ada disediakan itu ruang satu aja untuk pohon satu aja tumbuh. Oke. Jadi Itu aja. jadi persyaratannya gini, kalau mau buka kafe di Binjai harus ada tamannya dikit aja gitu ya. Iya, minimal satu biar pokoknya ada harus untuk, ada lah. ruang terbuka hijaunya gitu biar kelihatan, biar Iya. sirkulasi udaranya bagus lah. Benar. Gitu ya. Karena kalau enggak sebenarnya kalau pohon itu enggak ada, coba bayangkan aja pohon tak ada, bangunan aja semua. Gersang Apa enggak sih. panas? Gersang. Di Indonesia ini cuma dua, musim kemarau, musim sama hujan ya. lah, musim panas lah gitu. Tak ada pohon itulah sebagai peneduh, pohon sebagai penurun suhu. Kalau enggak ya tadi pemanasan global Pemanasan tadi. global. Ya Apalagi kan? kalau ruangan-ruang kaca gitu. Iya. Itu dia bahayanya. Tapi Betul. Binjai masih asli sih kelihatan. Nah, itulah. Kita jaga coba. Nah, Jaga agar sama-sama tetap lah. asli. Oke. Tapi sebenarnya untuk peran pemerintah Kota Binjai sendiri ini dalam permasalahan sampah di Kota Binjai sampai saat ini peran pemerintah bagaimana nih? Mbak Dewi atau Mbak Raja nih yang mau jawab? Gimana? Peran pemerintah.
Nah, kalau peran pemerintah sejauh ini kita sebagai namanya pemerintah itu kan adalah pelayan masyarakat, ASN kan. Ya. Jadi sedapat mungkin kami melayani masyarakat. Hal itu juga dengan cara untuk menyediakan jasa angkutan, menyediakan jasa angkutan. Kemudian juga kami memberikan layanan edukasi, pembinaan, pendampingan. Juga menyediakan TPS ya. Iya, tempat menyediakan sarana penampungan prasarana agar sementara. masyarakat semakin mudah juga supaya buang sampahnya nggak sembarangan. Ya itu juga kalau tidak didukung ya semuanya juga nggak bakal jalan. Iya sih, tetap harus Iya. punya dukungan kuat sih ini kita Iya, ya. peran pemerintah, pihak swasta sama masyarakat. Oke. Iya. Masyarakat juga punya peran penting di sini. Oh, Kalau sangat. pemerintah membuat program begini tapi masyarakatnya sendiri nggak mendukung. istilahnya tidak mendukung, bandel Betul. tetap buang sampah sama aja. Iya, nggak Program bisa. apapun tidak akan bisa jalan. Nggak akan terlepas kita ini. Satu kesatuan nih. Hah, apa? Satu kesatuan. Oh, satu kesatuan. Iya benar. Saling mengisi ya. Iya, saling Oke. mengisi. Karena memang keterpautan nih, saling Betul. membutuhkan. Iya. Nah, kita butuh yang begini, masyarakat juga butuh yang begitu, Iya. gitu kan ya. Oke, jadi ini ada program-program khusus yang akan diberikan ke masyarakat Kota Binjai untuk kesadaran dalam tidak membuang sampah sembarangan. Mengedukasi ada lebih ke masyarakat-masyarakat. Saat ini untuk edukasi seperti yang Bu Debbie beberapa kali lakukan, nah, kami kunjungi berdasarkan permintaan juga ya, untuk mengedukasi, memberi informasi kepada para mahasiswa, Oh, oke. kemudian untuk juga kepada sekolah pembina sekolah adiwiyata, sekolah hijau dia. Nah itu untuk sekolah adiwiyata itu sekolah berbasis lingkungan. Baik mulai dari tingkat SD ya, tingkat SD, sampai SMP, tingkat kota, tingkat provinsi nanti pada akhirnya, karena memang ada ya, salah satu itu penghargaan ada nanti aspirasi dari apa namanya dari pemerintah lah pusat. Oke, berarti ada mengedukasi ke Sekolah-sekolah. sekolah juga ya. Edukasi melalui sosial media. Iya betul. Pendekatan langsung ke masyarakat juga ada. Iya. Lewat sosmed juga ada. Terus Oke. kita juga ada nih beberapa titik pembuangan sampah liar yang kita ubah menjadi taman. Oh iya. Oh, Tuh Iya, dia. yang tadinya itu masyarakat itu buang sampah secara liar ya. Jadi di kawasan itu ada tumpukan sampah. Jadi itu kita ubah menjadi taman-taman kecil, taman-taman mini, sehingga masyarakat tidak buang sampah lagi di lokasi tersebut. Oh, oke. Malah lebih enak kan kita buat taman-taman gitu, masyarakat Iya. juga bisa menikmatinya sebenarnya daripada tempat buang sampah. Iya, yang Bau, berdagang. aromanya tidak Kotor, enak, iya. kotor, nah, nggak nyaman jadi Menyebabkan kita. penyakit. Menyebabkan penyakit. Baiklah. Nanti kita lanjut lagi bahasan kita untuk siang hari ini. Pendengar Kardopa jangan kemana-mana. Pastikan tetap aja stay tune terus di 99,4 FM. Atau juga live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Mbak iya sing full senyum sayang. Oke, baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi di special talk show kita untuk sore hari ini langsung live dari Studio 2 Geraha Kardopa Binjai. Masih bersama Bang Raja sama Kak Debbie nih ya. Kita masih ngobrolin tentang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Binjai khususnya ya. Tadi aku udah sempat tanya-tanya ada program Bank Sampah juga, tapi selain program Bank Sampah, apa ini program Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sekarang dan kedepannya nanti untuk pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau ini? Mungkin ada program-program yang lainnya. Siapa nih? Kak Debbie mau jawab? Iya, oke, baik. Jadi di Dinas Lingkungan Hidup kita ada kerjasama tuh dengan komunitas-komunitas pencinta lingkungan. Jadi salah satunya kita ada kerjasama dengan Forhati. Jadi Forhati ini adalah forum alumni HMI Wati yang tadinya mereka pas zaman kuliah tuh anggota HMI. Jadi setelah bekerja, setelah lulus mereka membentuk komunitas Forhati yang salah satu bidang sub kegiatannya itu tentang lingkungan. Jadi kemarin mereka menggandeng Dinas Lingkungan Hidup, kita edukasi ke beberapa kelurahan di Kota Binjai, khususnya pengelolaan sampah organik yang kita ubah menjadi cairan ekoenzim. Oh, oke. Pernah dengar apa itu ekoenzim? Kurang paham sih Kurang- ekoenzim. Ekobrik aku paham. Ekobrik ya. Pokoknya ini eko-eko semua kita bahas nih sore ini. Eko ya.
Kemarin soalnya lebih kemarin tuh sempat ada masalah ekobrik tuh dibahas. Itu juga keren loh itu. Iya, kalau ekobrik itu kan sampah anorganik. Nah, kalau ekoenzim ini adalah sampah organik. Organik. Okay. Iya, khususnya itu sampah sayur-sayuran dan sampah buah-buahan nih. Kalau di rumah kan pasti setiap hari nih kita menghasilkan sampah itu. Apalagi ibu-ibu rumah tangga. Benar. Pasti setiap hari itu ada sampah sayur, ada sampah buah. Nah, daripada nih kedua jenis sampah ini kita oper ke TPA, jadi kita mengedukasi masyarakat untuk mengolahnya menjadi cairan ekoenzim. Jadi ekoenzim ini ada beberapa bahan yang dicampur ya, selain bahan organik tadi, kita juga memerlukan air dan juga molase. Molase itu bisa diganti juga dengan gula merah. Gitu. Gula merah. Tapi ya kalau misalnya sampahnya banyak kan sayang nih gula merahnya dibuat ekoenzim, lebih bagus gula merahnya dibuat kolak gitu ya kan. Jadi kita pakai kolak atau apa. Iya, jadi kita pakai. Kalau makanan seperti kita nyambungnya nih Bang. Jadi kalau sampahnya banyak kita bisa pakai molase dari air tebu, gula tebu. Tapi kalau sampah yang kita olah itu hanya sedikit, mungkin di rumah kan pasti persediaan gula merah itu ada. Kita bisa pakai gula merah dengan perbandingan 3:1 dan banding 1. 3 itu untuk bahan organik, 1 untuk air dan 1 lagi untuk molase. Dan kita fermentasikan selama 100 hari. Oh, panjang ya? 100 hari. Kita simpan di dalam kemasan yang benar-benar kedap udara, jangan dibuka-buka, dibiarin aja. 100 hari kemudian baru kita panen. Iya, jadi kemarin kita bekerja sama dengan komunitas Forhati. Iya, mengedukasi kelurahan-kelurahan, kita juga menggandeng ibu-ibu PKK ya. Karena kan kalau sampah itu yang paling banyak itu dihasilkan oleh rumah tangga. Dan yang harus kita edukasi sebenarnya si ibu-ibu rumah tangga ini, karena kan ibu rumah tangga ini yang bisa mengedukasi kembali kepada para suami-suami, kepada anak-anak untuk bijak mengelola sampah. Jadi melalui Forhati tadi ya mengedukasi lebih ke ibu-ibu rumah tangga. Iya, kita fokusnya ke menggandeng ibu-ibu penggerak PKK gitu. Juga ada beberapa komunitas lain seperti komunitas Go Green Kaputama. Iya, mahasiswa di Kaputama, Green juga ada, kita kerjasama. Terus ada juga komunitas berang-berang di Kelurahan Limau Mungkur. Karena ini tipenya udah beda-beda juga ini. Kalau Go Green Kaputama dia lebih fokusnya ke penghijauan. Reboisasi pohon-pohon di Kota Binjai. Kemudian kalau dari berang-berang tadi itu menjaga wilayah kawasan sungai. Pantas namanya berang-berang. Iya, komunitas berang-berang. Itu lebih ke untuk menjaga apa tadi sungai-sungai, bantaran sungai tadi ya. Karena kan kalau kita lihat memang kesadaran masyarakat untuk membuang sampah itu banyak. Benar. Sungai itu bukan tempat buang sampah. Dipikir tadi buang sampah hilang tiba-tiba sulap kan, pikir sulap rupanya udah numpuk di sana. Memang pas dipandang hilang, numpuk di ujung. Orang mana yang nampak baru udah itu yang bisa menyebabkan banjir tadi gitu kan ya. Berarti banyak mengedukasi ke masyarakat ini. Kalau boleh tahu ada kegiatannya seminggu sekali atau berapa bulan sekali mengedukasinya gitu? Ada kegiatan-kegiatan? Kayaknya Kak Debbie aktif deh, tadi udah bisa menjelaskan campurannya segini. Iya, sebenarnya kan kita mindset kita nih sendiri, kebetulan juga kalau di rumah ya sudah beberapa tahun beberapa tahun belakangan ini memang sudah mengedukasi diri sendiri, juga anak-anak, keluarga. Jadi ya anak-anak kalau udah selesai jajan atau yang jajan pakai kemasan, pakai apa, mereka udah nggak buang lagi ke tong sampah, tapi memang di rumah selalu nyiapin wadah untuk memilah. Jadi pasti anak-anak selalu membuangnya ke situ, bukan buang ke tempat sampah gitu. Jadi lebih mengedukasi ke masyarakat untuk bisa mengolah sampah sendiri. Iya, gitu benar, untuk bisa memilah sampahnya sendiri dari rumah. Nah, ini bagaimana kategori sampah yang bisa diolah sama yang tidak ini? Mungkin bisa kasih sedikit pembelajaran nih untuk yang lainnya mungkin. Kak Debbie udah paham. Aduh, pokoknya kalau sampah itu ingatnya Debbie gitu ya, Raja. Jadi atau ke Bang Raja nih kita kasih tahu nih. Gimana tadi? Bagaimana cara memilah
kategori sampah yang bisa diolah dan tidak. Sampah yang bisa diolah sama sampah yang tidak bisa diolah. Sebenarnya kalau untuk pertama ya memang harus rajin juga sih masyarakat cari informasi. Iya sih. Karena informasi itu suatu pemilahan itu kan kadang-kadang karena diperuntukkan untuk apa dulu nih? Oke. Untuk apa Kita mau dulu? gunakan untuk apa dulu? Untuk apa dulu peruntukannya? Pemilahan itu kan karena kita ingin misalnya kalau banyak untuk mengejar ekonomi, menilai uang kita jual ke tukang butut, pemulung atau ke bank sampah. bank sampah. Tapi kalau pemilahan dia untuk kreasi seni dia, mungkin ada usaha dia banyak. Kayak mungkin ada mainan-mainan tradisional, ada itu mungkin kalau dulu kaleng, bunyi-bunyi itu. atau kapal kaleng pakai minyak lampu tuh, itu kan pakai dari kaleng bekas. Ada gambar burung-burungnya gitu ya. Itu tergantung peruntukannya untuk apa. Jadi tetapi lebih bagus karena mengingat kondisi ekonomi kita saat ini kan agak turun gitu kan, inflasi dan segala macam kebutuhan semakin banyak. Kemudian minyak lagi harga yang naik kan gitu. Jadi lebih tepat kalau pribadi saya ya nyarankannya bagus ke bank sampah. Yes, benar. Ke bank sampah. Bisa diolah untuk menjadikan duit kan? Iya. Memang Dari kecil sampah nih jadi itu orang berkah. sampah kita yang macam yang kita buang tak bernilai. Ini cuma taruhkan aja dulu, sediakan aja plastik, buat ada 3, pilah aja sesuai. Kalau plastik, Plastik, Iya, benar. kalau kertas, Oke. ada nilainya itu. Aku juga kemarin tuh sempat ada kayak pembelajaran gitu sih, sampah plastik tuh kan kalau kita belanja kan pasti ada plastik ya. Walaupun sekarang kayaknya pengurangan plastik ya di tempat belanja kan. Sorry. Sebut merek bang. Sorry. Nanti kita ke situ ya bang. Minimarket ya, sorry. Maaf. Ya kan Pet. itu rata-rata kan sudah tidak menyediakan plastik. Nah, tapi dari situ sebenarnya bisa kita olah kayak buat tas ya, bisa dijual loh itu. Kemarin aku lihat anak-anak kemarin tuh kreatif banget sih mereka itu. Itu daerah Bukit Lawang. Oh iya Bukit Lawang. Bukit Ada Lawang. itu komunitas. Iya, ada Ekobrik tadi. Iya, malah itu mereka terima kalau nggak salah ya. Sampai saat ini mereka kekurangan bahan baku dan dia terima itu kalau nggak salah 5.000, kalau nggak salah ya. Satu ekobrik itu mereka nilai 5.000 rupiah. Oke. Itu mereka mengedukasi anak-anak loh. Kalau ada lihat sampah itu diambil, misal sampah plastik itu dipungutin. Nanti diolah jadi kayak tas atau dompet gitu. Cantik-cantik loh, dijual lumayan. Sampah yang organik jadi hiasan gitu ya, perhiasan ya. Jadi hiasan. Batok kelapa jadi cincin, bisa. Kalung ya kan dibuat orang itu. Oke. Jadi di sini memang kita harus belajar sih banyak seperti Bang Raja tadi, cari tahu nih sampah yang bisa diolah mana yang tidak. Tapi kalau menurut Bang Raja itu mending ke bank sampah ya. Iya, kalau bisa dijadikan saya sih di situ. Yes. Apalagi juga kan kalau nggak ke bank sampah ya tukang butut pun jadi. Yang penting ada menghasilkan. Ada menghasilkan. Kertas-kertas kayak gini juga kan bisa dijual. Nggak terbuang ke TPA. Karena TPA kita tuh nggak bakal bertahan lama. Iya. Ini kan namanya wadah kayak ember, kok diisi terus menerus tumpah itu. Penuh meluap tumpah meluber kemana-mana. TPA segitu-gitu aja luasnya. Kita penduduk makin bertambah tiap tahun. Timbulan sampah juga semakin banyak. Budaya konsumtif kita juga semakin tinggi. Atau mungkin ada nggak ke depannya menerapkan kalau buang sampah sembarangan kena denda gitu, di Kota Binjai ada menerapkan ini nggak sekarang ini? Untuk saat ini sih belum. Kalau di luar negeri kan kita lihat tuh denda buang sampah gitu ya. sekarang denda berapa dolar loh. Sebenarnya kami lebih ini sih sifat kekeluargaan dulu lah kepada masyarakat. Kita lebih mendekatkan ke masyarakat. Iya, tidak menggunakan tindakan yang lebih ke pemaksaan Kalau harus pakai regulasi, kalau kita memang kita beri pengertian ya kita harap mereka juga sama-sama memahami, namanya BNJ ini kan kota kita bersama. Siapa lagi kalau yang nggak peduli, kalau nggak keluarganya sendiri, kitanya juga pemerintah. Kan begitu. Atau bisa dapat adipura lagi kan ya? Iya. Harapannya. Betul. Kalau misalnya kita adipura nih semua pada dukung, kan banyak nanti wisatawan mendatang. Benar. Ditengoknya pun juga jualan kita bersih, rapi, lezat, mau. Kan banyak khasnya Binjai loh. Banyak. Bisa mengundang wisatawan juga untuk main ke Binjai kan? Iya. Apalagi kalau kota kita bersih. Betul. Makanan bersih pun jadi orang bersur, nggak selera ngeces deh kan. Ini tengok di belakang sampingnya. Lagi musim apa bang di Binjai bang? Kalau sini paling apa banyak ya?
Sekarang ini lagi musim Durian. Durian. sama. Oh Ya, iya. beda juga durian. Rambutan belum ya? Rambutan udah juga ya. Udah lewat masanya. Udah kemarin. Oh ya. udah, itulah abang nggak manggil-manggil aku. Tapi kalau di halaman orang warga Binjai banyak kali Ayo nih kita ambil, rambutan iya. Tinggal comot aja minta sedikit. Kita lah. mengedukasi sampah dulu ya kan, Iya, pelan-pelan iya, rambutan kita pelan-pelan. pilih. Oke, tapi sejauh ini respon masyarakat gimana terkait program pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau ini kan juga mengedukasi ke masyarakat. Pengen tahu nih responnya masyarakat Binjai gimana ini? Kalau untuk ruang terbuka hijau paling masyarakat Binjai suka kali. Oh iya, Iya, karena sebagai salah satu pusat hiburan tuh, tempat pusat hiburan. bisa menarik seperti tadi kita bilang bisa menarik wisatawan lagi kan untuk main. Kalau aku lihat lapangan Binjai itu peminatnya banyak loh. Iya. Kalau udah sore tuh rame banget. Ya, ikon kita paling kuat, paling terkenal kan lapangan Merdeka Kota Binjai ini kan. Lapangan Merdeka Binjai. Ya, Jadi, ya apapun situ ada. Mau mau kulineran, mau main, olahraga pun ada, nongkrong, apa cari cewek, cari ilmu maksudnya kan tiap sore ada tuh yang olahraga karate. Kalau mau ikut karate ya bisa. ilmu silat ya ikut kan Mana gitu. tahu dapat jodoh di sini. Iya, kan gitu. Bang Raja nih. Kan situ banyak kali les-lesnya kan. Nah, oke. pinggir-pinggir lapangan tuh. Iya. Sama Jadi orang tua sambil nunggu anaknya Iya, les, kami paling sering kayak gitu, bawa anak, kami titip situ bentar. terus Cewek lah kami sama bini. Sama bini, bahasanya sama bini. Kan gitu. Sama. Iya, jangan sama yang lain ya Bang. Enggak. Udah main titip anak. Jadi respon masyarakat welcome lah ya. Iya. Apalagi ruang terbuka hijau ini sangat luar biasa sekali. Tapi kalau untuk masalah pengelolaan sampah sendiri gimana nih responnya masyarakat untuk bisa mengelola sampah sendiri? Maukah mereka atau gimana? Lebih seneng gitu ya? gimana ya? Sebagian sih mereka sudah mulai apa ya? Sudah mulai sadar. Sebagian juga sudah mulai menjadi nasabah bank sampah. Nasabah bank sampah. Jadi sekalian promosi nih, kita di Dinas Lingkungan Hidup juga ada nih bank sampah kita, bank sampah Dinas Lingkungan Hidup. Jadi selain ASN di Dinas Lingkungan Hidup, juga masyarakat sekitar yang tadi memfollow akun Instagram kita itu juga banyak yang menjadi nasabah kita. Bahkan gitu. di luar kota Binjai pun juga ada ya kan? Ada. Jadi kalau ini kita ngomongin tentang bank sampah tadi. Iya. Biasanya kan kalau untuk lingkungan-lingkungan ini suka menerapkan ada pengutipan uang sampah gitu. Iya. Nah, terkait ke bank sampah pemerintahan Binjai sendiri gimana? Ada memang iuran atau gimana? Oh, Atau emang digratisin deh gitu? Gratis. Kalau bank Gratis. sampah gratis, malah si nasabahnya yang dapat keuntungan dari tabungannya. Oke. Nah, lebih hemat ya, nggak perlu capek-capek nyari kan. Maksudnya Itu sampah mengantarkan udah sampah. Udah ada yang ngutip kan? Belum. Oh, enggak Yang ngutip belum. Nasabah Oke. mengantarkan ke Ngantarkan langsung. Oh, Ini oke. antara agak beda tadi nih, bikin Iya. untuk iuran sampah atau iuran bank sampah ini. Dua-dua lah Bang. Dua-dua lah Bang. Kan kalau di tempat aku nih, kita ngomongin tempat daerahku, itu ada iurannya, tapi sampah kita ada yang ngutipin. Berarti iuran berarti sampah iuran namanya. sampah, retribusi Biar nggak buang sampah. sampah sembarangan maksudnya. Iya, retribusi. Retribusi. Ada gitu di Binjai. Ya harus ada. kan? Itu salah satu kekuatan pemerintah. Iya, maksudnya Kalau- biar jangan sembarangan kita kan. Iya. Udah kita taruh dulu di plastik, nanti ada yang kutip pagi-pagi, ya udah buat kita taruh, ya kan. Jadi nggak diparet, nggak di mana kita buang, Iya. gitu kan. Kita kalau untuk retribusi retribusi kebersihan memang ya kami galakkan juga kan Ya. potensi-potensi yang ada di Kota Binjai. Kemudian ya kami selalu rutin mengangkut sampah itu. Jadi pun masyarakat kalau layanan sampahnya diangkut secara rutin kan gitu. Jadi kan pun orang itu pun enak mau bayarnya. Ini kan senang deh kan Ini tepat jangan waktu. kutip sampah 2-3 hari sekali apa nggak numpuk. Nah, itulah yang kami upayakan. Kami terus tingkatkan pelayanan. Oke. Kalaupun ada kekurangan, maklumlah, namanya manusia. Ada yang kehilapan. Ada yang hilang gitu. Ini Bang, terkait pengembangan penghijauan di Binjai. Bagaimana mengembangkan penghijauan di Binjai saat ini, semisal kayak menanam pohon ya. Kan ini lagi digalakan juga sih untuk menanam 1.000.000 pohon atau Iya. penanam pohon gimana Gerakan nih? menanam pohon. Instruksinya kenapa? Kalau untuk saat ini memang gerakan menanam pohon itu kami Emang. upayakan dalam 1 tahun itu memang ada kegiatan khusus di DLH oke. programnya. Dan kami juga seperti salah satu tadi menggandeng komunitas lingkungan. Dan kami ya sebagai mereka agen duta tadi ya
mereka menyebarkan lagi informasi ke lingkungan sekitarnya. Kalau salah satu juga pramuka, kami juga ada program pramuka Saka Kalpataru. Oh, Itu oke. pramuka lingkungan hidup. Oh, khusus pramuka lingkungan Pramuka hidup. lingkungan hidup dari murid-murid siswa SMA ya, siswa SMA Sekota Binjai. Nanti kami beberapa hari programnya itu kami berikan pemahaman, edukasi, informasi. Nah, nanti mereka lah yang kami tugaskan untuk sebagai perpanjangan juga membantu pemerintah, yaitu tadi untuk menerapkannya. Jika kalau mereka ada 30 orang, kemudian dibawanya ke rumah. Ajaknya itu Ya. bapaknya, mamanya, adiknya, benar, kawannya. Kemudian dia beralih juga ke lingkungan sekolahnya juga. Kan semakin berkembang, semakin banyak. Kita Iya. harapkan begitu. Pengharapan kita seperti Kita harapkan itu. begitu. Oke. Jadi dari istilahnya dari mulut ke mulut nih, ajak Iya. sana ajak sini. Jadi tingkat kesadaran masyarakat juga cukup tinggi jadinya. Iya. Oke. Sama untuk penghijauan itu cukup aja tuh satu rumah aja cukup tanam satu pohon aja. cukup tanam satu Itu pohon. bisa untuk dua memenuhi kebutuhan oksigen 2 orang. Kalau mau lebih entah banyak kali pula nggak KB kan. Nah, misalnya dia berapa pohon dan bisa-bisa juga pohon yang apa namanya sekalian ada buahnya ya kan. Iya. Nah, Pohon produktif. Iya, benar, pohon produktif. produktif. Ya itu tadi pohon rambutan, Iya, pohon mangga. mangga, Itunya dapat, kenyangnya dapat. yang dapat. Kalau nggak mau dimakan bisa Asrinya dijual. dapat. Iya, betul. Semuanya dapat. Iya, itu aja. Makanya harus baik-baiknya mau lah rajin nanam pohon tuh. Oke, ayo kita nanam pohon gitu ya. Oke, jangan kemana-mana pendengar Kardopa, nanti kita lanjut lagi obrolan kita sore hari ini tentunya bersama teman-teman nih, ada Kak Debi, ada Bang Raja. Yang jelas jangan kemana-mana, tetap aja stay tune terus di Radio Kardopa, berani tampil beda. Oke, kita balik lagi pendengar Kardopa, masih di special talk show kita di siang hari ini, masih live dari Studio 2 Geraha Kardopa Binjai. Masih bersama Bang Raja sama Kak Debi ya. Siap, masih Nah, hadir. ini kita udah mau masuk yang sesi-sesi terakhir nih ya. Ada program khusus nggak nih dari untuk penghijauan Kota Binjai? Atau mungkin Bang Raja ada apa tadi yang mau Abang omongin ke Disi? Enggak, tadi itu ada masalah sampah. Cuman Masalah karena tadi sampah. nanya penghijauan enggak jadilah. Nah, Balik udah lagi. nanti jangan rajo. Tapi saat ini untuk Kota Binjai sendiri, masalah pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau saat ini fokusnya kemana ini? Fokus kemana nih saat ini ya? Karena kan kalau kita ngomongin tentang pengelolaan sampah ini agak-agak ini ya Bang ya. Iya, terus Abang. Agak apa sih Bang? Mengubah Iya, mindset ya. Iya. Mindset iya. Enggak kita aja negara baju enggak kayak gitu. Iya sih. Negara berkembang. Untuk masalah laut aja kita kan juga penyumbang sampah laut nomor 2 Asia. se-Asia ya. Benar. Se-Asia kan sedunia enggak tahu lah kira-kira. Asia kayak. Janganlah sedunia jelek kali gitu. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi fokusnya ke ini aja kali, masih sekarang ini fokusnya tentang pengelolaan sampah. Iya. Pengangkutan sampah. Harapan kami ya itu tadi ya, kami memberi pelayanan yang sebaik mungkin lah. Oke. Itu aja harapan kami. Kemudian juga masyarakat bisa mau membayar iuran retribusi secara rutin, sehingga pelayanan kami nanti kan juga semakin meningkat. Karena itu menjadi pendapatan asli daerah kan. Benar. Dengan pendapatan asli daerah meningkat, kami juga bisa memberikan pertambahan sarana prasarana, kemudian memperluas tadi pelayanan kami, karena untuk saat ini daerah belum bisa menjangkau seluruh Kota Binjai, apalagi wilayah kawasan pinggiran ya. Iya benar. Tapi tadi terkait program khusus untuk penghijauan Kota Binjai, ada program khusus nggak sekarang ini atau kedepannya apa nih yang bakal dilakukan? Saat ini kami lagi fokusnya membagikan bibit gratis. Iya. Oh bibit. Ini lagi berlangsung lah. Kemarin kita juga baru mendapatkan bantuan 5.000 bibit tanaman produktif dari Bappedas ya, Badan Iya, Pengendali BKLHK, Daerah ya. Aliran Sungai. BKLHK Ya, juga. jadi bantuan bibit tanaman produktif tadi telah kita bagikan ke 5 kecamatan yang ada di Kota Binjai. Jadi pihak kecamatan lah yang nantinya akan mendistribusikan ke kelurahan-kelurahan yang ada. Oke. Bibit gratis Bibit ya. gratis, Gratis. jangan dijual loh bibitnya, ditanam, Ditanam, dirawat, disiram, disiram. dipupuk dengan ekoenzim. Betul. Iya tadi ya ekoenzim Betul. tadi.
Iya. Ada pembagian pupuk, ada bibit gratis, ada pupuk gratis nggak? Pupuk Ada. mahal loh sekarang. Ya pupuk itu sebenarnya dia dari sampah Dari organik sampah juga ya, tadi. benar. Pupuk kompos. Pupuk kompos, Oke. ekoenzim. Sampah organik itu nggak dari ekoenzim aja, habis itu bisa jadi apa namanya pupuk kompos. Kompos tadi ya. Pokoknya semua sampah itu intinya bisa diolah, tergantung mindset kita sendiri untuk mengolah sampah itu gitu. Kalau memang ada yang belum tahu ya silakan aja kita terbuka di Kota Binjai untuk Untuk berdiskusi, ngobrol santai, informasi, silakan tanya sharing. Untuk pengelolaan sampah tadi ya. Iya. Apalagi kan pengusaha-pengusaha kayak kafe-kafe itu kan pasti Kopi. untuk apanya sampahnya sendiri per hari itu cukup banyak Iya. sih pasti. Nah, Ya ampas kopi tadi bisa untuk pupuk juga kan? bisa Bisa. untuk makanya itu juga untuk pewangi pun bisa untuk pewangi Benar. parfum Iya. tadi. Itu ada sebagian orang Pewangi untuk kopi. ngolahnya Heeh. kalau pandai ngolahnya Kalau pandai jadi ngolahnya. parfum. Heeh. Kemudian satu lagi memang yang paling banyak sebenarnya bukan sampah non organik. 60% itu mungkin 70% sampah organik. Sampah organik, Sampah organik. sampah Iya. hasil konsumsi. Ya. Itu yang paling banyak. Kita pun makan pun kita Bersisa nggak jadi sampah. bersisa. Ya juga Ya sih. kan? Benar-benar. Iya. Makanya nih Sebenarnya yang dirubah itu pola perilaku, gitu Iya. kan? pola perilaku dan pola pikir. Iya. Kita memang sedikit sederhana aja ya kan. Kalau belanja kita Bawa goodie bag, bawa goodie bag. kurangi penggunaan kantong plastik, Iya. mengurangi botol kemasan, bawa tumbler, gitu kan. Jadi sebisanya juga mengurangi sedotan, menolak memakai styrofoam, tapi makan di tempat atau bawa wadah itu kan juga salah satu cara untuk mengurangi sampah. Sampah tadi ya. Oke. Ini terkait peraturan daerah ada nggak sih pemerintah kota Binjai ini untuk Perda sendiri tentang pengelolaan sampah ini? Untuk masalah perda khusus Iya, mengenai sampah sih tidak. Cuman untuk ada peraturan lain, nah untuk mendukung itu peraturan wali kota Binjai nomor 22 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ah itu memang secara global ya. Untuk tentang DLH-nya sendiri lingkungan hidup, di situ ada bagi masyarakat itu tidak boleh membuang sampah di tempat publik. Oke. Kemudian pohon-pohon pun juga itu jangan dipaku-paku. Oh. Tebang sembarangan itu sebenarnya menyakitkan itu. Kan sering tuh ya di pohon-pohon kita lihat ada iklan nih, Iya. sedot WC di sini, hubungi ini di sini, dipaku, badut ulang tahun. Iya, betul. Ditempelin di pohon. Iya, Ini yang lagi rame yang hijau-hijau dia. Yang hijau-hijau betul. Heeh. apa yang hijau-hijau? Apa yang hijau-hijau? Apa yang hijau? Awal gelap. Itu ada tuh itu. Oke. Lagi itu Lagi rame tuh. lagi rame pun. Oh, oke. Itu di pohon itu makhluk hidup juga. Sama Apapun ceritanya itu dia pohon hidup. Nggak mungkin nggak ngerasain sakit. Kitanya aja yang masa kita yang paling sempurna. Memang betul sih memang sempurna. iyalah kalau dibandingkan mereka, Iya. kita sebagai manusia. Jadi pulang dari sini kita cabut paku-pakunya semua ya. Iya, itu yang pokoknya kita Ini tugasnya Bang Raja sama Kak Debbie. Cabut semua paku yang ada di pohon-pohon Cabut di paku nanti Kota tiba-tiba ada Binjai. yang terbang kapok Abang. kami pun juga ada makasih juga sih ada mini market tadi yang nggak sengaja tadi kan. Oh, oke. Udah bagus juga. Iya sih mengurangi kantong plastik Iya, tadi. kan ada himbauannya juga. Iya, ada pakai tempel. goodie bag. Bawa Gitu dari sih. rumah ya Iya. kan ya. Ini kan termasuk salah satu cara untuk Meminimalisir sampah. ya, Meminimalisir timbulan sampah. timbulan sampah. Ini juga untuk penghijauan sendiri di kayak kantor-kantor pemerintahan juga lagi digalakan. Jangan hanya masyarakatnya aja kantor-kantor pemerintahan Oh, juga. kalau DLH apa tuh ada pohon-pohonnya banyak itu. Ada kami pun ada taman sendiri di Oh, dalam. ada tuh. taman sendiri. Ada mau selfie kita situ pun bisa. Ada foto booth-nya ya. Iya, Oh, ada oke, foto ada foto booth-nya. booth-nya. Iya, foto booth-nya ada traktor. Ada. Makanya ini Iya, mau naik-naik situ pun boleh. bisa ya. Bisa, nggak Oke. gratis lah pokoknya. Tapi memang sekarang ini kan masyarakat sukanya yang kayak gitu. Ada yang untuk bisa foto-foto. Iya. Itu udah oke sih sebenarnya kita buat ruang terbuka hijau, bisa untuk foto-foto yang tempatnya bagus lah gitu ya kan Nah, ya. kita tunggu nanti lapangan Merdeka. Iya, ada. Nah, Bakal dibuat. tampilan baru. Oh, ada tampilan baru. Pasti itu lagi ada Bocoran, Bang, proses. bocoran. Itu. Mau diapain tuh lapangan? Lapangannya makin hijau.
Dihijaukan gitu Iya, ya. iya. Mari kita hijaukan lapangan Merdeka iya. Binjai tentunya. Ya, itu udah satu lagi. Kan namanya dalam lapangan Merdeka itu kan pusat namanya hiburan, pusat rekreasi masyarakat Kota Binjai ini. Ya, kami pun juga berharap para pelaku usaha yang khususnya pedagang kaki lima menjaga skala Iya. fasilitas yang ada. betul, pengunjung ya, Para pengunjung juga kan sesuai baru-baru ini kan Kota Binjai juga mendapat kota layak anak. Jadi kita juga Tepuk tangan dulu dong. Iya, tepuk tangan dong untuk Kota Binjai. Jadi Dinas Lingkungan Hidup juga ada merenovasi tempat sarana main anak-anak ya, yang ramah anak. Tentunya. Yang ramah Oke. anak. Ini terkait waktu kita tidak banyak lagi, Bang Raja sama Kak Debbie. Mungkin Kak Debbie dulu deh. Ada yang pengen disampaikan untuk masyarakat Kota Binjai terkait masalah pengelolaan sampah. Ya. Nanti Bang Raja ruang terbuka hijau. Oke, siap. Oke. Jadi himbauannya ini untuk masyarakat Kota Binjai, mari dari sekarang kita mulai membiasakan gerakan pilah sampah dari rumah dan meminimalisir tadi sampah yang masuk ke TPA Kota Binjai demi mewujudkan Kota Binjai yang maju, berbudaya dan religius. Oke, kita harus pintar tadi mengolah sampah, mana yang bisa diolah, mana yang tidak. Tapi Iya. sebenarnya semua sampah itu bisa diolah. Bisa, semua Bisa. sampah itu bisa diolah. Kata Bang Raja ini tergantung maunya kemana dulu Maunya nih. apa? Maunya dijadikan apa ini Maunya dijadikan sampahnya? apa? Oh iya, Ah. itu yang sampah organik untuk jadi pakan ternak kalau misalnya dia Oh bisa. peternak kan gitu. Oke. Tuh pesan dari Kak Debbie. Bang Raja ada pesan buat orang Binjai nih. Apa itu? terkait ruang terbuka hijau. Ini kan udah ada misalnya pemerintah sudah buat taman-taman nih terkait ruang terbuka hijau. Mungkin ada himbauan kepada masyarakat, udah ada taman tolong dijaga, jangan dirusakin atau gimana Nah, gitu itu kan. wajib itu. Heeh. Ini taman-taman beberapa di Kota Binjai ini kan cukup banyak ini. Sangat banyak Banyak. ya sekarang Banyak. banyak Banyak. taman-taman. heeh. Taman Balita, Taman PGRI, Taman Kawasan Kartini Kelurahan Kawasan Kartini Setia. yang baru. heeh, Betul. heeh. Tapi intinya itu diberikan untuk masyarakat. Iya. Itu segala pelayanan atau sarana prasarana agar bisa dimanfaatkan sama masyarakat. Oke. Nah, untuk itu ya kita harapkan kerjasamanya agar sama-sama menjaga. Kalau fasilitasnya jadi bakal bisa dipergunakan terus. Oke, benar. heeh. Kalau itunya masih bagus lama kan, anggaran pemerintah pun Berkurang kan? enggak, maksudnya Nggak ke situ-situ tahan besi aja, ya, jadi gitu. bisa kami manfaatkan untuk yang hal-hal Untuk hal program yang lain, lainnya yang lebih benar. bermanfaat. Heeh. Kemudian itu tadi masyarakat sekitarnya juga turut partisipasi. Mungkin wilayah-wilayah dekat kawasan Kartini itu kan itu Lebih menjaga ya. itu masyarakatnya pas sekali itu. Oh, Seberang-seberangan dia udah kan. Macam udah halaman dah. Taman itu udah macam halaman rumah dia lah. Nah, Sama-sama sama-sama menjaga iya, ya. sama-sama menjaga, manfaatkan, silakan manfaatkan. Silakan pakai. Berarti kalau teman anak-anak kan biasanya ada ayunan, ada Iya. yang apa sih yang kayak Jungkat-jungkit. Iya. ini kadang nggak lama, Perosotan. Umurnya nggak lama nggak ya. lama umurnya, Iya. sebentar ada pepatahan. Iya. Tapi ya kita harapkan saling menjaga lah. Iya, saling menjaga, dukunglah pemerintah. Dukung pemerintah. Kami pun juga bakal melayani dengan sepenuh hati. Wih, Cakep. cakep. Thank you Kak Debbie, Bang Ya, Raja sama-sama. waktunya sudah ngobrol bersama kita. Di sini kayaknya aku jadi lebih paham tentang pengelolaan sampah tadi sendiri ya. Bisa kita olah ternyata. Mari kita belajar sama-sama di sini untuk bisa mengelola sampah rumah tangga sendiri. Iya, Iya. benar. Nah, biar tergantung kita mau kemana dulu ini. Nah, mau untuk pupuk bisa, mau dijadikan duit juga bisa. Bisa. Nah, itu Ditabung juga bisa. sampahnya gitu. ditabung. Oh ya, memang banyak sih. Di beberapa bank sampah Oke. ada yang Ada tabungan beda-beda. tadi Iya, ya. ada tabungan. Oke. Di bank sampah ini banyak layanan berarti ada tabungan. Iya. Ada yang satu jadi ya tabungan. khususnya itu kayak di bank sampah Iya, Bank MAB. Sampah MAB di Oh. Binjai Barat. Jadi itu Binjai Barat. bank sampah yang dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup di panti rehabilitasi narkoba gitu. Oh, oke. Jadi Mereka punya mereka punya program, mereka bisa membayar uang perawatan. Iya, Uang rehab, pengobatannya uang perawatan itu dengan hanya sampah. dengan sampah. Oke. Karena
kan namanya narkoba ini memang Lagi marak-maraknya ya. iya. Masih posisi pertama kita. Iya. Rata-rata kan yang paling jadi korban tuh dari masyarakat ke bawah lah bisa Iya. dibilang. Maaf ya. Heeh. Nah, jadi kan untuk membayar itu kan mahal. Sulit. Rehab itu mahal itu. Mahal sih Bang. Nah, ini dibantu dengan hanya sampah. Sampah tadi bayar dengan sampah. Iya. Oke. Iya. Baik. Nah, itu tadi. Programnya cukup bagus. Bagus. Iya, bagus. Bagus programnya, mari kita dukung. Iya. Sip. Ya, Iya. masyarakat Binjai juga harus mendukung program dari pemerintah, khususnya dari Dinas Lingkungan Hidup ini ya. Iya. Oke. Terima kasih sekali lagi Kak Debbie, Bang Raja waktunya. Iya, Sudah sama-sama. ngobrol. Mudah-mudahan kedepannya program-program yang diterapkan bisa berjalan dengan baik, Amin. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan tentunya ya, Iya, untuk iya. bisa mengelola sampah sendiri. Mudah-mudahan. Kita juga harus pamit nih pendengar Kardopa. Terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini yang sudah live Facebook kita di Kardopa 994 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita kembali studio, saya Desi pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Semua